Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yaghfiru dzunuba kulla 'abdin man taba ilaihi fa innahu huwa ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Ketua BKM, Imam Rawatib, dan juga remaja masjid Baitur Rahmah, Pak Isi, dan juga perangkat yang kami muliakan, pengurus BBC, jamaah subuh BBC, dan juga jamaah Masjid Baitur Rahmah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita hadir di rumah Allah hari ini, dan insya Allah inilah orang-orang yang bertakwa. Di antara tanda yang bertakwa itu, kata Allah, yu'minuna bil ghaib, mengimani, percaya dengan hal yang gaib. Nah, ketika Nabi sampaikan basyiril masaina fi zulmi ilal masajid, sampaikan ke orang-orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap. Dengan apa? Binurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya Allah yang sempurna nanti di hari kiamat. Imam Nawawi mensyarah cahaya sempurna itu dengan rahmat Allah yang sempurna nanti di hari kiamat. Dan ini semua adalah hal yang gaib, dan kita percaya itu. Mati lampu, berangkat dari Lamlok, dari Montasi, dari Indrapuri, dari Gunung Raya, tidak buat kita bentar jauhnya jarak, tidak buat kita ini mundur karena matinya lampu. Maka setiap langkah-langkah itu adalah pengampunan dosa. Jemaah subuh yang Allah muliakan, ketika Nabi sampaikan mayusibul muslim min nasr, tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah, ditimpa oleh penyakit wala wasa, dengan keletihan. Kita bangun lebih awal, berangkat lebih awal, susah iya, illa kafarallahu bi khataya, itu adalah pengampunan dosa. Semakin jauh kita melangkah, semakin lelah dalam ketaatan ini, maka semakin banyak dosa-dosa kita Allah ampuni. Jamaah yang Allah muliakan, mungkin subuh kita hari ini berbeda dari biasanya. Kalau hari ini kita di Banda Aceh besar, mungkin hanya mati lampu. Namun saudara kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang ada di Aceh Tenggara, Langsa, Biren, bukan hanya mati lampu, nyaris mati kehidupan. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kemarin belum ada lampu, tidak ada jaringan, tidak ada makanan. Sebagai bukti, semalam sampai baru Biren, baru nyampe di Indrapuri semalam. Cerita seperti apa kondisi di PD Jaya, di Biren. Hari ini mereka subuhnya tanpa cahaya. Rumah-rumah mereka penuh dengan tanah. Mereka makan kalau ada yang beri makan. Dan kita alhamdulillah di Banda Aceh dan di Aceh besar, walaupun mungkin sering mati lampu, namun kita masih bisa makan. Maka di antara nikmat yang paling Allah berikan ke kita semua adalah man asbaha aminan
yang sehat. Dan yang ketiga, wa illau utu yaumi, Allah berikan kita makanan yang bisa kita makan hari itu. Kata Rasulullah, wahidan lahu dunia, sebenarnya orang itu sudah Allah kumpulkan dunia bagi dia. Maka makna kaya yang sebenarnya adalah kita bangun pagi hari dalam keadaan aman, kita punya makanan pokok yang bisa kita makan, dan kita diberikan kesehatan. Maka ini sebuah nikmat yang terbesar kita pada hari ini. Sambil kita berdoa, semoga sahabat-sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang ada di Kabupaten Langsa, Aceh Timur, Biren, Gayorwes, Bener Maria, Takemang, dan arah barat Melabu, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan Allah angkat derajat mereka dengan sabar menghadapi ujian ini. Jemaah suku yang Allah muliakan, yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak kalah diminta wasiat oleh sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Muaz diperintahkan, ditugaskan untuk berangkat ke Yaman, maka Muaz datanglah ke Rasulullah. Kata Muaz, ya Rasulullah, ausini, ya Nabi, berikan saya wasiat. Maka baginda Rasulullah berikan wasiat ke Muaz bin Jabal. Ya Muaz, kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Ya Muaz, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Muaz kembali menimpali, ya Rasulullah, zidni. Nabi tambah lagi wasiatnya. Di kali yang kedua, Nabi menambah, ittabi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Setiap lakukan keburukan, setiap lakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan itu akan menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Di kali yang ketiga kata Muaz, ya Rasulullah, zidni. Nabi tambah lagi. Nah kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, dengan orang lain, dengan akhlak yang mulia. Jemaah suku yang Allah muliakan, di awal tausiah suku ini saya ambil sebuah kisah seorang ulama yang sangat terkenal di masa tabi'in. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Sirin Al-Ansari. Dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis disebut nama beliau adalah Ibnu Sirin. Banyak ketika orang berfatwa merujuk ke pendapat ya seorang ulama Ibnu Sirin. Ini ulama masa tabi'in, lahir tahun 33 Hijriah dan wafat di tahun 110 Hijriah. Ini ulama langsung berguru ke sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, berguru ke Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk ustazahnya adalah Ummu Atiyah Al-Ansari. Ini guru-gurunya Ibnu Sirin. Maka Ibnu Sirin tinggal di Basrah, di Irak itu, menjadi ulama yang besar. Dirujukan fatwa di Basrah ketika itu. Namun di balik itu, ulama ini menyimpan sebuah rahasia yang sangat dahsyat. Tak kala beliau terkenal dengan ilmunya, dengan waroknya, dengan ibadahnya, Ibnu Sirin dijebloskan ke dalam penjara karena faktor hutang. Dari hutang nggak mampu membayar hutang. Murid-murid Ibnu Sirin dan orang-orang ketika itu heran. Ini ulama Ibnu Sirin, Abu Bakar Muhammad bin Sirin, orang yang taat, orang yang saleh, yang banyak ilmunya, kenapa bisa dijebloskan dalam penjara karena faktor terjadi hutang? Jamaah yang Allah muliakan, sampai murid-murid datang dan bertanya,
asobaka, kenapa engkau ini dimasukkan dalam penjara? Kata Ibnu Sirin, ma asobani illa ma kasabtu biyadaya. Ini penjara yang saya jalani hari ini itu adalah akibat dari ulah saya. Sambil Ibnu Sirin meneteskan air mata, sang murid kembali bertanya, murid-muridnya, ya Syekh, kira-kira apa yang pernah engkau lakukan? Sambil bentukan air mata, kata Ibnu Sirin, dulu ketika saya muda, saya berbicara dengan ibunda saya. Saya lelah ketika itu, dan saya bicara dengan nada yang tinggi sampai menyakiti hati ibunda saya. Dan saya hari ini, kata Ibnu Sirin, Allah hukum dengan penjara, nggak mampu bayar utang karena dosa saya kepada ibu saya. Saya angkat suara saya sehingga menyakiti hati ibu saya. Dosa itulah yang menempatkan saya hari ini dalam kesusahan. Sambil Ibnu Sirin bacakan hadis, kala Rasulullah, kata Ibnu Sirin, ma min zulub yaqallahu ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa akan Allah berikan hukuman nanti di akhirat, illa kecuali dosa yang pertama adalah al-bagh, kezaliman. Dosa yang kedua adalah uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jemaah suku yang Allah muliakan, Ibnu Sirin datang ke ibunya minta maaf. Dia katakan, wallahi demi Allah, kata Ibnu Sirin, saya tidak akan angkat suara lagi setelah ini di depan ibu. Dan Ibnu Sirin menjadi orang yang paling lembut kepada orang tuanya, menjadi orang yang paling patuh, yang paling taat kepada ibundanya. Jemaah suku yang Allah muliakan, pertanyaan kita ini semuanya adalah, tak kala kita flashback ke belakang, kita ini dengan ibu kita, dengan orang tua kita, mungkin bukan hanya kita angkat suara, bahkan terkadang tindakan-tindakan kita menyakiti perasaan orang tua kita. Terkadang perangai kita jauh lebih menyakiti orang tua kita ketimbang diamalkan oleh Ibnu Sirin. Maka ketika Allah sampaikan, ma asabatkum min musibah, tidaklah musibah yang menimpa kita kecuali itu adalah perbuatan kita. Maka Ibnu Sirin mengakui dosa itu. Ibnu Sirin bertaubat. Ibnu Sirin menjadi ulama yang besar, yang wafat dan contoh bagi kita semua. Jemaah suku yang Allah muliakan, di masa Rasulullah juga ada nama sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk pecah melawan Imperium Romawi yang jaraknya agak jauh dari Madinah, dalam kondisi yang agak panas, baginda Rasulullah sampaikan ke kaum muslimin ketika itu, ini peperangan, kalau kita kalah maka Islam tinggal nama. Namun pasukan Romawi itu lengkap peralatan perangnya, banyak tentaranya, kita kekurangan biaya untuk itu. Maka para sahabat contohkan bagaimana cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam kisah perang Tabuk itu hadirlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ambil semua hartanya, serahkan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, apa ini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hadza kullu mali, ini semua harta. Nabi sambil neteskan air mata bertanya, bagaimana keluarga? Bagaimana anak-anak? Kalau semua hartamu engkau serahkan, nanti bagaimana kehidupan keluargamu? Kalimat tauhid yang muncul di lisannya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah, ya Rasulullah, keluargaku sudah aku titip
serahkan juga setengah hartanya. Yang sampaikan adalah Ka'ab bin Malik ketika itu tidak ikut perang. Nabi sampaikan di antara 7 dosa besar adalah ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar: syirik, sihir, al-qatlun nas, bunuh orang, makan riba, makan harta anak yatim. Di antaranya adalah watawalli yaumuz zahab, lari dari perperangan. Dan Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Begitu kaum muslimin setelah 58 hari berperang kembali bawa kemenangan, datang ke Madinah. Orang-orang yang tidak ikut perang menghadap ke Rasulullah dengan berbagai alasan. Namun Ka'ab katakan, ya Rasulullah, saya ketika itu mampu untuk perang, saya ketika itu kuat untuk perang. Namun entah kenapa ya Rasulullah, saya tidak berangkat. Dan saya hari ini mungkin saja berbohong, namun Allah Maha Tahu dan Engkau ya Rasulullah, saya akui saya tak berangkat perang dan saya tidak ada alasan secara syar'i, kata Ka'ab bin Malik. Maka kaum muslimin ketika itu mengucilkan Ka'ab bin Malik. Ka'ab datang ke masjid, tidak ada yang open karena berdosa. Sampai akhirnya turun ayat menyampaikan bahwa Allah mengampuni Rasulullah dan orang-orang muhajirin dan orang-orang yang ada di para al-Musyrah itu. Kabar gembira untuk Ka'ab. Ka'ab sujud syukur datang ke Rasulullah. Rasul menyambut dengan senyum. Apa kata Ka'ab? Ya Rasul, saya hari ini bertaubat dan Allah terima taubat saya. Semua harta saya saya sumbangkan untuk agama ini. Saking senangnya saat dosanya diampuni, semua hartanya diserahkan untuk agama ini. Lalu kata Nabi, ambil sebagian untuk kehidupan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, maka tak kala seorang hamba bertaubat kepada Allah dan Allah sangat mencintainya. Makna taubat itu adalah secara bahasa kita kembali, secara syar'i kita pelaku dosa, kita pelaku maksiat ini kembali taat kepada Allah. Maka tak kala kita mengucapkan taubat itu, Allah senang karena perintah Allah, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dengan kita bertaubat tadi, Allah berikan kita keberuntungan, Allah berikan kita hidayahnya. Jemaah subuh yang Allah muliakan, maka tak kala kita bertaubat, kita penuhi syarat-syarat taubat. Para ulama sepakat bahwa di antara ketika kita ini bertaubat, yang pertama yang diamalkan oleh Ibnu Sirin ataupun Ka'ab bin Malik adalah al-iqla'u minaz zanb, kita berhenti dari dosa itu. Ibnu Sirin contohkan, selama mengakui dosa itu, menyesali sepanjang hidup beliau, berpernah durhaka kepada ibunya. Yang kedua, an-nadamu taubah, kata Rasulullah, penyesalan atas dosa itu adalah taubat. Maka saat kita akan bertobat yang kedua, kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, al-azm, kita punya azam, punya tekad bahwa kita tidak akan pernah melakukan dosa itu lagi. Namun jika dosa itu menyangkut harta, menyangkut dengan orang lain, tidak akan hakul adami, maka caranya adalah kita minta maaf, menyelesaikan dosa itu kepada orang yang pernah kita zalimi, kepada orang yang pernah mungkin kita ambil hartanya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, maka tak kala kita bertobat, lihatlah surah Al-Furqan ayat 70, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Orang-orang yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Keutamaannya adalah Allah ganti dosa-dosa itu menjadi pahala. Allah ganti keburukan-keburukan kita itu dengan kebaikan-kebaikan.
Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, nanti ada orang yang Allah tempatkan dalam surga Allah karena banyak dosanya. Allah tempatkan orang itu dalam surga Allah karena banyak dosanya. Murid-murid Imam Ahmad bertanya, kok bisa? Kata Imam Ahmad, dia bertaubat dan Allah ampuni dosanya, maka dosa itu menjadi pahala. Coba kisah yang masyhur dalam hadis Imam Bukhari, ada seorang imro'ah baghiyah, perempuan pelacur. Bukankah berzina itu dosa besar? Namun Allah tempatkan dalam surga Allah karena dia bertaubat dan beri minum anjing yang kehausan. Dan banyak kisah-kisah lain menyampaikan orang-orang yang berdosa, tak kala dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, dan keburukan-keburukan itu Allah ganti dengan kebaikan, dengan pahala. Maka tak kala kita bertaubat, apa di antara tanda kita bertaubat dan Allah terima taubat kita? Yang pertama adalah orang yang bertaubat hatinya lebih nyaman, lebih tenang dari sebelumnya. Dan yang kedua, orang yang bertaubat itu kondisinya lebih taat dari sebelumnya. Orang yang bertaubat, yang Allah terima taubatnya itu adalah ayakunal haq musahibana, orang yang selalu mencari kebenaran dan benci kepada dosa yang pernah dia lakukan. Dan bahkan orang-orang yang bertaubat, yang Allah terima taubatnya, dia mendapatkan manisnya iman. Ketika Nabi sampaikan salasun kunna wajidah halawatan iman, tiga orang yang merasakan manisnya iman apa? Ayakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaih, orang itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Yang kedua, yuhibbul mar'a illa lillah, orang ini tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, orang ini sangat benci untuk kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci dia akan ditempatkan dalam neraka Allah. Maka mari dalam momentum kita ini, ketika ada musibah yang menimpa kita, maka dari setelah pasca musibah itu ada dua kemungkinan. Apakah kita termasuk orang-orang yang diazab, ataukah kita termasuk orang-orang yang diuji. Nah, ketika orang yang adanya ujian-ujian ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ini orang yang diuji dan orang yang Allah akan angkat derajatnya. Namun sebaliknya, tak kala kita diuji dengan berbagai macam ujian hari ini, kita semakin jauh dari Allah, kita semakin berbuat maksiat, itu tandanya bahwa kita ini bukan diuji, namun sedang disiksa, sedang diazab. Maka saya menengok apakah ini ujian, apakah ini azab. Tengoklah pasca setelah itu. Kalau orang lebih sabar, lebih mendekatkan diri kepada Allah, berarti musibah ini menjadi sebuah ujian. Namun jika kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari hukum-hukum Allah, artinya musibah ini bukanlah ujian, namun merupakan azab yang Allah turunkan. Semoga kita semua hamba-hamba Allah yang selalu memperbaiki diri kita. Ketika Nabi sampaikan tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, dan kata Nabi, wa ana atubu ilaihi bil yaumi mi'ata marrah, saya kata Nabi bertobat kepada Allah satu hari itu 100 kali. Ini baginda Rasulullah, orang yang paling mulia, setiap harinya bertobat 100 kali. Maka kita ambillah momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masuk